Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Kacamata Kuda. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, sabdamu itu menyegarkan jiwa kami dan membuat sukacita kami meluap. Oleh karena itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kekasih-kekasih Tuhan, kacamata kuda adalah suatu alat yang dipakaikan pada kuda untuk mencegah kuda bisa melihat hal yang ada di belakangnya dan yang di sampingnya. Sehingga kuda itu hanya bisa melihat satu arah saja tanpa melihat keadaan di sekelilingnya. Dengan begitu harapannya sang kuda akan mudah untuk bisa dikendalikan oleh sang kusir. Dalam kehidupan ini ternyata ada juga istilah memakai kacamata kuda, saudaraku. Istilah ini biasanya diterapkan pada orang yang tidak peduli dengan keadaan sekitar, suka mengasihani diri sendiri dan kehilangan motivasi, tidak tanggap keadaan, bahkan acuh tak acuh. Fokus hidupnya hanya satu arah saja, yaitu pada dirinya sendiri. Seperti halnya kita memakai dalam tanda kutip kacamata kuda, ketika kita hanya fokus melihat masalah dan persoalan kita, maka kita tidak mampu melihat begitu besarnya karya dan kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya kalau kita mau memandang karya Tuhan yang begitu dahsyat, maka kita akan bisa melihat ternyata begitu kecilnya masalah kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan mampu untuk bisa melepaskan kacamata kuda kita yang telah kita pakai. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 mengatakan, nyanyian Syarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, masalah itu terkadang bisa menjadi kacamata kuda bagi kita, yang kadang membuat kita kehilangan kendali bahkan akal sehat, yang membuat kita tidak bisa melihat sekitar kita, dan yang terlihat hanyalah masalah kita, persoalan kita, penderitaan kita, kesengsaraan kita. Hal ini akan menutup bungkus mata kita sehingga kita tidak bisa melihat adanya jalan dan pertolongan Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Namun ketika kita mau melepaskan kacamata kuda atau masalah kita dan mau datang kepada Tuhan, maka kita akan bisa melihat bahwa Tuhan itu ternyata adalah konselor atau pendengar yang baik bagi kita. Bahkan Dia menjadi Allah yang setia mendengarkan keluh kesah kita, dan kita bisa menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Yeremia 29 ayat 12 mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya, inilah Tuhan kita yang begitu baik kepada kita. Menyerahkan masalah kita ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus tidak hanya membuat Dia mendengar doa kita saja, saudaraku, tetapi Ia juga akan bertindak, bahkan campur tangan dalam setiap perkara dan masalah kita. Dikatakan dalam Lukas 18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudaraku, marilah kita serahkan masalah kita kepada Tuhan. Untuk itu, relakanlah Dia melepaskan kacamata kuda kita, sehingga kita akan mampu melihat berkat dan kuasanya, pertolongannya, campur tangannya yang disediakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, sendengkanlah telingamu kepada kami, dengarkanlah doa kami, dan kami serahkan masalah kami yang telah menjadi kacamata kuda bagi kami kepadamu. Kami percaya Engkau akan memberi pertolongan dan jalan keluar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.